Selamat pagi, perkenalkan nama saya Birgita Antonia Yumarani dari Titika TT07A dengan NIM 19201010. Ya, di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas besar elektronika komunikasi dengan judul Pens and Bluetooth. Kemudian ini isi materi yang akan saya jelaskan ada yang pertama pengertian pen, kemudian macam-macam bentuk pen, kemudian kelebihan dan kekurangan pen, kemudian ada yang keempat contoh penggunaan pen, kelima pengertian Bluetooth, keenam jenis Bluetooth berdasarkan versi, ketujuh cara kerja Bluetooth, dan kedelapan kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Pertama, pengertian dari pen. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antar komputer perangkat termasuk telepon dan asisten pribadi digital dekat dari satu orang. Perangkat mungkin atau tidak milik orang tersebut, jangkauan dari PAN biasanya beberapa meter saja. Kontrol PAN dilakukan dengan otoritas pribadi. Data yang ditransmisikan oleh PAN bersifat khas dan personal karena digunakan untuk keperluan pribadi. Teknologi dan protokol yang digunakan oleh PAN diantaranya adalah Wi-Fi, Wireless Application Protocol atau WAP, Bluetooth, infrared, dan lain-lain. PAN biasanya itu jaraknya 1 sampai dengan 10 meter di dalam ruangan. PAN hanya mampu menjangkau beberapa meter saja, tetapi juga bisa mencapai ratusan sampai ribuan kilometer apabila memanfaatkan jaringan global. Kemudian, PAN dapat digunakan untuk komunikasi antara perangkat pribadi mereka sendiri atau menghubungkan ke tingkat yang lebih tinggi dan jaringan internet. Kedua, ada macam-macam bentuk PAN. Pertama, ada Bluetooth PAN. Bluetooth PAN juga disebut Piconet dan terdiri dari 8 sampai perangkat aktif dalam hubungan tuan budak atau yang sangat besar jumlah perangkat yang dapat dihubungkan pada parkir mode. Perangkat Bluetooth pertama di Piconet adalah master dan semua perangkat yang berkomunikasi dengan slave master. J-Piconet biasanya memiliki jarak 10 meter walaupun berkisar hingga 100 meter dapat dijangkau di bawah keadaan ideal. 2. Inovasi baru dalam Bluetooth antena ada diizinkan untuk perangkat ini sangat melebihi jangkauan untuk mereka yang ada awalnya dirancang. Pada DEFCON 12, kelompok hacker yang dikenal sebagai Flexilis berhasil tersambung dua perangkat Bluetooth lebih dari setengah mil atau 800 meter itu. Kemudian, Skinplex, PAN teknologi lain, transmit melalui kapasitif dekat bidang kulit manusia. Skinplex dapat mendeteksi dan berkomunikasi hingga 1 meter dari tubuh manusia. Sudah digunakan untuk kontrol akses untuk mengunci pintu dan kemacetan perlindungan mobil di atap mobil. Kedua, ada wireless PAN. WPAN ini atau Wireless Personal Area Network adalah jaringan area pribadi untuk jaringan yang terpusat di sekitar perangkat interconnecting perorangan dari kerja di mana sambungan nirkabel. Umumnya, personal area jaringan nirkabel menggunakan beberapa teknologi yang memungkinkan komunikasi dalam waktu sekitar 10 meter dengan kata lain yang jaraknya dekat. Kemudian, kunci konsep dalam teknologi WPAN dikenal sebagai plugging dalam. Dalam skenario yang ideal, jika dua WPAN dilengkapi perangkat menjadi dekat, atau dalam waktu beberapa kilometer dari server pusat, mereka dapat berkomunikasi seakan-akan terhubung dengan kabel. Fitur penting lainnya itu kemampuan masing-masing untuk mengunci perangkat dari perangkat lain yang selektif perlu mencegah gangguan yang tidak sah atau akses informasi. Kemudian, teknologi untuk WPAN adalah dalam masa pertumbuhan yang cepat dan proses pembangunan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi operasi halus di antara rumah atau bisnis perangkat dan sistem. Setiap perangkat di dalam WPAN akan dapat menyambungkan ke perangkat lain yang sama dalam WPAN, asalkan mereka dalam berbagi fisik satu sama lain. Selain itu, seluruh dunia akan WPAN interkoneksi. Kemudian di sini ada kelebihan PAN. Pertama itu lebih hemat biaya. Kenapa? Karena PAN itu dianggap sebagai teknologi jaringan yang hemat biaya sebab tidak ada jenis kawat atau kabel lainnya. Tidak ada biaya tambahan yang berlaku ketika menjelajah internet sehingga akan lebih murah jika dibandingkan dengan teknologi jaringan lainnya. Kemudian kedua, jauh lebih aman. Nah, jaringan ini tuh juga bisa dikatakan lebih aman jika dibandingkan dengan jaringan lainnya karena masing-masing perangkat atau sinyal diotorisasi sebelum membagikan file atau data.
Jadi tidak mungkin peretasan perangkat atau gangguan dari pihak ketiga bisa terjadi. Kemudian ketiga, ada banyak perangkat yang terhubung di satu titik waktu. Jadi akan ada banyak perangkat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain secara bersamaan di personal area network. Jadi bisa menghubungkan ponsel ke lebih dari satu perangkat printer, ponsel, keyboard, dan sebagainya. Kemudian untuk kekurangannya PAN, pertama bisa mengganggu masalah kesehatan. PAN akan melepaskan sinyal atau sinar yang berbahaya dari perangkat nirkabelnya. Sinyal tersebut nantinya bisa berbahaya untuk manusia dan juga hewan dan bisa menyebabkan banyak penyakit kesehatan atau masalah otak. Kedua, transfer data yang lebih lambat. Jenis teknologi jaringan ini juga mempunyai kecepatan transfer data yang lambat dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Bluetooth akan berbagi file dengan kecepatan yang lambat dibandingkan dengan jaringan lain seperti contohnya LAN. Kemudian ketiga, kisaran jarak yang lebih sedikit. Kekurangan berikutnya dari personal area network dan juga sangat penting adalah jarak untuk mentransfer data yang hanya sekitar 10 meter saja sehingga tidak bisa digunakan untuk berbagi data jarak jauh. Kemudian contoh penggunaan PAN. Jadi di sini bisa seperti kayak mouse dengan laptop dihubungkan dengan Bluetooth, kemudian kalau kayak laptop ke printer juga menggunakan Bluetooth, terus kita ketika mau mengirimkan data antar HP juga bisa menggunakan Bluetooth. Jadi ini pertama ada jaringan offline. Personal Area Network atau PAN memungkinkan koneksi antara beberapa perangkat lewat Bluetooth atau Wi-Fi. Perangkat yang sudah terpasang di komputer Anda termasuk speaker, mouse, televisi, printer, dan peralatan lainnya tidak memanfaatkan internet terintegrasikan ketika Anda memakai PAN. Untuk itu, ketika memakai PAN, bisa membentuk rute komunikasi antara seluruh perangkat yang dipakai di dalam satu ruang. Kemudian kedua, Body Area Network, yaitu Personal Area Network memungkinkan Anda sebagai pengguna untuk membuat beberapa koneksi memakai satu perangkat yang dimiliki. Jadi, mengartikan pada saat menghubungkan smartphone dengan PAN, maka bisa berbagi koneksi dengan lebih banyak perangkat yang dipakai termasuk tablet, speaker, Bluetooth, dan smartphone lainnya. Ketiga, home office. Jadi, dengan bantuan PAN, pengguna bisa mengatur jaringan yang lebih kecil terpisah untuk kebutuhan kerja. Jaringan yang terpisah tersebut berfungsi seperti tubuh baru dengan beberapa perangkat yang lain yang terhubung. Dan kelima di sini membahas tentang pengertian Bluetooth. Bluetooth merupakan salah satu fitur yang terdapat pada smartphone, tablet, dan laptop yang dapat digunakan untuk sharing file antar satu sama lain tanpa menggunakan media kabel. Bluetooth dikembangkan agar dapat menggantikan peranan kabel sebagai media transmisi. Dalam perannya, Bluetooth menggunakan frekuensi 2,4 GHz untuk mengirim dan menerima data. Bluetooth termasuk ke dalam jaringan Personal Area Network atau PAN karena Bluetooth hanya dapat berkomunikasi dalam jarak yang dekat atau 10 meter saja. Seiring berkembangnya teknologi, kini Bluetooth tidak hanya digunakan untuk melakukan pengiriman file semisal MP3, MP4, dan gambar saja. Akan tetapi, teknologi Bluetooth sudah mulai diterapkan agar dapat mengontrol sebuah perangkat semisal mouse, keyboard, dan headphone. Kemudian di sini Bluetooth memiliki perangkat keras yang terdiri dari pertama ada radio transceiver, berfungsi untuk menerima dan mengirim sinyal berupa gelombang radio. Kemudian di sini ada baseband link controller yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat keras radio ke baseband processing dan physical layer. Kemudian ketiga ada link manager yang untuk melakukan autentikasi dan konfigurasi perangkat Bluetooth yang terhubung. Kemudian di sini ada jenis Bluetooth yang berdasarkan versi-versinya. Pertama ada Bluetooth 1.0 dan 1.0b, yaitu ini seperti ini contohnya. Versi awal dari teknologi Bluetooth ini memiliki perkembangan yang kurang baik. Banyaknya permasalahan yang dimiliki Bluetooth versi ini menyebabkan pabrikan kesulitan membuat teknologi tersebut beroperasi di produk-produk mereka. Kemudian jenis kedua ada Bluetooth 1.1, seperti ini bentuknya. Jadi versi ini tuh muncul dengan perbaikan dari versi Bluetooth sebelumnya. Selain itu, Bluetooth 1.1 juga telah memiliki standar IEEE yaitu 802.15.1
sampai 2002. Kemudian yang ketiga ini ada jenis Bluetooth 1.2 seperti ini contohnya. Jadi pada Bluetooth versi ini memiliki kecepatan transmisi yang lebih tinggi yaitu 721 kilobit per detik. Versi ini juga memungkinkan penggunanya untuk menemukan koneksi Bluetooth lain lebih cepat. Dan keempat ada Bluetooth 2.0 plus EDR. Jadi ini seperti contohnya. Jadi dengan teknologi EDR yang dimiliki, Bluetooth versi 2.0 ini memiliki transfer data yang lebih cepat. Walaupun teknologi EDR memiliki kecepatan 3 megabit per detik, namun transfer data maksimum pada Bluetooth versi ini adalah 2.1 megabit per detik. Bluetooth versi 2.0 plus EDR hadir pada tahun 2004. Dan di sini ada jenis kelima, Bluetooth 2.1 plus EDR. Jadi seperti ini. Teknologi utama pada Bluetooth versi ini adalah SSP atau Secure Simple Pairing. Dengan SPP, pengalaman menggunakan Bluetooth jadi lebih baik, terutama dalam hal pairing dan keamanan. Teknologi lain yang hadir pada Bluetooth versi ini adalah AIR atau Extended Inquiry Response. Teknologi ini membantu pengguna mengetahui informasi perangkat yang akan dihubungkan sebelum koneksi dimulai. Selain itu, AIR juga membantu perangkat mengurangi konsumsi daya pada low power mode. Dan ada jenis ke-6 yaitu Bluetooth 3.0 plus HS. HS pada Bluetooth versi ini adalah singkatan dari High Speed, di mana teknologi yang digunakan adalah Link 802.11. Selain itu, Bluetooth versi 3.1 plus HS memiliki fitur baru yang disebut AMP atau Alternative MAC or PHY. Jadi fitur AMP merupakan teknologi dukungan untuk Link 802.11 yang dapat membantu pengguna mentransfer data lebih cepat lagi. Jadi kecepatan transfer yang dimiliki Bluetooth versi ini mencapai angka hingga 20 megabit per detik. Dan yang ketujuh ada Bluetooth 4.0 plus LE seperti ini. Jadi Bluetooth versi 4.0 plus LE atau dikenal dengan Bluetooth Low Energy atau PLE. Keunggulan utama dari Bluetooth versi ini itu konsumsi energinya yang rendah. Karena itu perangkat yang menggunakan Bluetooth versi 4.0 plus LE membantu baterai atau listrik jadi lebih hemat. Bluetooth versi ini itu dapat menjangkau area yang luas hingga 100 meter. Selain itu dapat menikmati kecepatan transfer hingga 1 Mbps dan keamanan yang lebih terkontrol dibanding dengan Bluetooth versi sebelumnya. Kemudian ke-8 ini ada Bluetooth 4.1. Di sini ada Bluetooth versi 4.1 di mana dapat mengelola daya lebih baik, jadi lebih hemat dibanding versi sebelumnya. Perangkat yang mengadopsi Bluetooth versi dapat secara otomatis menghidupkan dan mematikan koneksi Bluetooth sesuai dengan power plan. Dan ke-9 ada Bluetooth 4.2. Jadi beberapa peningkatan yang dikembangkan pada Bluetooth versi ini adalah pada kecepatan dan keamanan yang lebih tinggi. Bahkan disebut-sebut kecepatan untuk Bluetooth versi 4.2 meningkat 2,6 kali dibanding Bluetooth versi sebelumnya. Kemudian yang jenis ke-10, Bluetooth 5.0. Jadi ini adalah versi Bluetooth paling baru yang dikenalkan pada 16 Juni 2016. Bluetooth 5.0 dirancang secara khusus untuk menyediakan komunikasi yang aman tanpa banyak gangguan. Bluetooth versi 5.0 juga memiliki peningkatan yang signifikan dibanding Bluetooth versi lama, seperti pada jangkauan yang lebih luas, transfer data yang lebih cepat, serta mampu membawa ukuran data yang lebih besar. Kemudian di sini ke-7 ada cara kerja Bluetooth. Jadi ini Bluetooth mengirim dan menerima gelombang radio di sebuah band dengan 79 frekuensi atau saluran yang berbeda, yang berpusat pada 2,45 GHz, terpisah dengan radio, televisi, dan telepon seluler, dan disediakan untuk digunakan oleh industri, sains, dan juga alat medis. Pemancar jarak pendek Bluetooth adalah salah satu poin plus terbesarnya. Bluetooth menggunakan daya yang sangat kecil karena mereka tidak melakukan perjalanan jauh. Secara teoritis lebih aman daripada jaringan nirkabel yang beroperasi dalam rentang yang lebih panjang seperti Wi-Fi.
Perangkat Bluetooth secara otomatis mendeteksi dan terhubung satu sama lain, dan sampai 8 diantaranya dapat berkomunikasi dalam satu waktu bersamaan. Mereka tidak saling mengganggu karena masing-masing perangkat menggunakan salah satu dari 79 saluran yang ada. Jika dua perangkat ingin berbicara, mereka memilih saluran acak, dan jika itu sudah diambil, beralih secara acak ke salah satu dari yang lain, atau teknik ini dikenal sebagai split spectrum frequency hopping. Untuk meminimalkan risiko gangguan dari peralatan listrik lainnya, kedua perangkat yang terhubung secara terus-menerus mengubah frekuensi yang mereka gunakan ribuan kali per detik. Kemudian ketika sekelompok yang terdiri dari dua atau lebih perangkat Bluetooth saling berbagi informasi, mereka membentuk semacam jaringan komputer mini ad hoc yang disebut Piconet. Perangkat lain bisa bergabung atau meninggalkan Piconet yang ada kapan saja. Satu perangkat dikenal sebagai master bertindak sebagai pengontrol keseluruhan jaringan, sementara yang lain dikenal sebagai slave, mematuhi instruksinya. Dua atau lebih Piconet terpisah juga bisa bergabung dan berbagi informasi yang membentuk apa yang disebut scatternet. Kemudian 8 di sini ada kelebihan dan kekurangan Bluetooth. Jadi untuk kelebihan dari Bluetooth itu dapat digunakan tanpa menggunakan kabel, kemudian dapat digunakan oleh siapa saja, kemudian dapat menembus halangan seperti tembok, kemudian praktis, lalu dapat digunakan sebagai perantara modem, dan dapat mensinkronkan basis data dari telepon ke komputer. Namun selain kelebihan dari Bluetooth juga mempunyai kekurangan, yaitu coverage area atau jangkauan hanya 10 meter saja, kemudian hanya dapat terhubung host to host, lalu tidak dapat secepat menggunakan WiFi saat pengiriman data, kemudian menggunakan frekuensi yang sama dengan perangkat jaringan yang lain, dan yang terakhir, tingkat keamanan yang rentan karena sudah mulai banyak virus yang disebarkan menggunakan Bluetooth. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.